Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya pengen menceritakan tentang pengaruh kebijakan kerja paksa dan pengaruh sistem sewa tanah. Nama kelompoknya 1. Amelia Anggraini, 2. Casya Nuraini, 3. Anuga Agustina, 4. Akbar, 5. Akbir. Sistem tanah paksa dilaksanakan pada 1847 melalui birokrasi pemerintah, di mana pemerintah berfungsi sebagai pelaksana langsung dalam proses mobilisasi sumber perekonomian berupa tanah dan tenaga kerja. Sistem tanah paksa lebih mengutamakan hasil produksi tanaman ekspor yang laku di pasar internasional. Dampak positif dari tanam paksa tentu dirasakan lebih banyak oleh pihak Belanda, sedangkan rakyat Indonesia semakin merosot kesejahteraannya. Memakan waktu-waktu yang dibutuhkan dalam penggarapannya. Budidaya tanaman ekspor sering mengganggu kegiatan tanam padi. Akibatnya rakyat lebih fokus pada komoditis yang dipaksa untuk ditanam alih-alih membutuhkan air banyak. Penggarapan tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air yang banyak sehingga memberatkan petani. Penggunaan tanah berkualitas budidaya tebu dan nila indigo menggunakan sebagian besar tanah sawah petani yang baik dan bernilai paling tinggi. Bagian tanah yang diminta untuk ditanami tanaman ekspor melebihi dari 1/5 bagian seperti yang ditentukan, misalnya sampai 1/3 atau setengah bagian, bahkan sering seluruh tanah menjadi tanaman ekspor. Kebutuhan hewan ternak. Pelaksanakan sistem tanah paksa ini melimpahgandakan kebutuhan akan hewan ternak petani, tidak hanya untuk pekerjaan ladang tetapi juga sebagai alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan. Timbul kelaparan. Kegiatan tanam paksa menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat tajam. Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon, Demak, dan Jombang. Hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah penduduk di daerah tersebut. Selain itu, penyakit busung lapar juga terjadi di banyak daerah. Selain itu, ada kewajiban yang harus dilaksanakan petani yang menjadi beban berat seperti 1. Petani diwajibkan untuk menanam tebu dengan skema rotasi penanam padi. 2. Penduduk desa diwajibkan melakukan pekerjaan seperti menanam, memotong, dan mengangkut tabu ke pabrik-pabrik gula. 3. Seluruh penduduk desa dikalahkan bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial maupun untuk kepentingan pejabat dan kepala-kepala daerah. Dampak positif pelaksanaan tanam paksa. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia 2008 karya Nawarti, Jene dan Negoro dijelaskan pula dampak positif pelaksanaan tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru, meningkatkan jumlah uang yang beredar di pedesaan sehingga memberikan rangkasan bagi tumbuhnya perdagangan, munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan pertanian terkait dengan perkebunan dan pabrikan di pedesaan. Penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas pelabuhan dan pabrik serta gudang untuk hasil budidaya. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.